Kembali di CEO Talk, kita masih bersama Ivan Hadiwibowo, CEO Holding dari FCN. Mas Ivan, ini kita sekarang berada di ruangannya Mas Ivan sendiri. Benar ya? Iya, betul. Ini ketika saya masuk sebetulnya agak sedikit surprise ya. Ini ruangan kok minimalis banget gitu. Ini nggak seperti ruangan-ruangan CEO gitu. Kan biasanya ada apa. Di sini hanya, ini meja juga tidak terlalu banyak macam-macam. Tapi ada banyak lukisan, ada figur-figur. Ini ada hubungannya dengan Mas Ivan? Iya, kebetulan saya punya hobi melukis. Saya suka banget art gitu. Oke. Jadi saya suka pergi museum. Kalau kita pergi holiday, family holiday, satu selalu harus ada 1-2 hari itu pergi ke museum. Pergi ke museum? Pergi museum dan Oke. seringkali juga ada hari khusus saya pergi sendiri gitu. Khusus untuk ke museum sendiri gitu. Ada hal khusus kenapa itu harus dilakukan? Apakah untuk mencari inspirasi atau Udah kayak apa ya? Kayak kebiasaan. Jadi udah kayak religious gitu. udah kayak religious trip gitu kan. Oke. Udah kayak gitu. Jadi saya jadi selalu, kebutuhan dong? jadi kebutuhan, udah jadi kebutuhan untuk diem dan menikmati semua karya-karya seni itu. Itu akan memberikan satu suasana kebatinan Iya, lebih baru, kebatinan refreshing. Oh, Oke. Dan merasa kecil gitu. Merasa kecil. Itu luar biasa sekali. Di antara semua yang besar-besar itu merasa kecil sehingga mulai mau berusaha gitu. Oke, keren. Mas Ivan, ini nggak bisa dipungkiri ya, sekarang ini kan pandemi COVID-19 itu masih melanda dunia gitu kan. Ya. Banyak perusahaan terdampak. Ya. Industri advertising di mana vlog berada juga sangat terdampak. Sangat terdampak gitu. Ada strategi khusus nggak untuk bertahan di situasi seperti ini? Internally ya, waktu awal-awal tahun ini mulai heboh ya secara COVID itu, selalu ada 2 approach kan. Apakah kita mau reserve atau kita mau play defense, which is kita mulai melihat jangka panjang, seberapa banyak reserve yang harus kita kumpulin, seberapa banyak kita harus cost cutting di pandemi ini gitu. Apakah kita harus memotong gaji dan lain-lain gitu. Atau the other way. Sebenarnya yang banyak orang yang tidak melihat itu, kita bisa aja mulai dengan attack instead of defense gitu. Nah, di manajemen kita decide karena dari track record kita yang secara growth, secara very ambitious dan dengan rapid growth itu, kita coba mungkin let's do something different gitu at this time gitu. Dengan pandemi ini kita coba sesuatu yang lebih agresif justru. Di situ kita mulai bikin exco committee, kita mulai menggerakkan semua orang, kita mulai membuat sebuah inisiatif kepada clients. Biasanya agensi itu meresponi akan brief clients, tapi kali ini kita lebih ke push factor. Jadi kita dari internally kita bikin menggodok ide, kita mencari insight dari strategic planner, mencari insight yang baru, mereka share ke tim mulai membuat kreatifnya dan kita offer ke klien kita, ke klien kita. Nggak semuanya dibeli. Nggak semuanya dibeli, tapi ada beberapa yang dibeli, which is better than nothing sebenarnya. Ketika klien dengan pandemi itu kan mereka udah bilang mereka akan stop komunikasi. Tapi ketika mereka melihat ide-ide yang menjawab kebutuhan mereka, tiba-tiba mereka juga sparks ideas. Ini saya garis bawahi. Mereka sudah bilang bahwa mereka stop komunikasi. Iya, cutting budget. Itu kan artinya sudah ada pernyataan bahwa ini stop. Iya. Tapi tetap datang. Iya, kita tetap approach ke mereka, kita bilang why not? Ya kan, kenapa enggak? Kenapa kita harus stop gitu? Bagaimana kalau kita ngelakuin ini? Bagaimana kalau kita terus berkomunikasi, tapi dengan cara begini dan begitu. Artinya sebetulnya masih ada celah di mana, mungkin bukan celah, ada sesuatu yang bisa dilakukan di luar dari, bukannya kewajaran, di luar dari apa yang biasa dilakukan sama orang lain. Ini butuh hal-hal baru sebetulnya. Betul. Dan yang bagus kalau bisa diambil positifnya, walaupun COVID itu sangat-sangat buruk ya, tapi kalau diambil positifnya di situ itu memaksa kita untuk berinovasi. Itu dia. Kuncinya adalah inovasi itu. Betul. Ya? Inovasi bisa membuat orang yang tadi bilang tidak menjadi iya. Betul.
Menarik. Ada beberapa inisiatif yang lumayan menarik di situ, seperti yang kita bikin untuk membantu Tokopedia dengan kopi, gerakan kopi nasional itu dan lain-lain gitu. Jadi COVID itu mau tidak mau merubah cara berbisnis, cara kita. Mungkin akan merubah forever gitu. Jadi sebuah titik pergantian yang baru gitu. Nah di situ kita melihat banyak opportunity baru di situ. Ya. Dan yang saya juga sangat grateful itu di FCN itu dengan masa COVID ini kita justru melihat kalau company culture kita itu build untuk melalui masa-masa besar ini gitu. Ya kan. Jadi sebelum ini kan kita tidak tahu apakah ini bisa ada kalau ada musibah itu bisa ada kita sustain company ini. Tapi dengan COVID itu justru so far kita so far itu masih on the right track. Jadi it's a proving point buat saya sendiri. Masih growth ya kalau masih growth ya. Masih growth. Jadi ini konon katanya, pakai konon katanya nih Mas Ivan. Nahkoda yang baik adalah nahkoda yang bisa membawa kapal dan semua penumpang yang ada di dalamnya itu melewati badai, katanya gitu, dan bisa mencapai tujuan. Nah, ini kan kita bicara soal kepemimpinan, gitu, soal leadership. Nah, kalau mungkin bisa dalam 1-2 kalimat gitu ya, Mas Ivan itu bagaimana sih cara memimpin timnya ini? Saya suka lari. Saya suka lari. Di situ saya juga belajar gitu. Banyak orang punya mimpi, ya kan? Semua orang punya mimpi. Saya juga punya mimpi gitu. Tapi kalau kita terlalu fokus dalam mimpi kita, seringkali mimpi itu banyak hal-hal yang jadi X factor yang kita di luar kontrol kita. Ya kan? So what you want to do itu belum tentu kejadian. Ya. Jadi style kita, walaupun kita punya mimpi, kita tuh fokus on what we can do. Apa yang bisa kita lakukan. Jadi fokus kita bukan cuma what we want to do, tapi what we can do. Bukan menghayal ya, misalnya menghayal karena saya itu pengen jadi pahlawan, jadi pengen kayak Spider-Man, atau jadi Superman. Karena itu kan belum tentu kita bisa ngelakuin. Ya kan? Tapi kalau what we can do, itu udah pasti. Dan itu yang di dalam kontrol kita. Jadi style kita selalu gitu, kita bisa telepon 2 kali sehari ke klien, misalnya contoh aja. Jadi itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Fokus di situ. Execution. Dan gimana cara Mas Ivan menyampaikan itu ke tim bahwa kita bisa kok melakukan ini? Kita ada regular meeting, ada monthly meeting, monthly town hall. Selalu lumayan transparan dengan para karyawan, terutama pada exco saya itu. Terutama kepada manajemen, pastinya manajemen saya tuh luar biasa lah. Mereka itu selalu sejalan somehow itu karena kita udah kejadian lumayan lama hubungan kita. Jadi mereka tahu apa yang pengen saya kerjakan gitu loh. Jadi lebih cepat dalam sync. Di situ tinggal kita utarakan kepada exco community kita, dan mereka juga karena dari record lagi, mereka juga mengerti reason kenapa kita melakukan hal-hal tertentu gitu. Itu jauh lebih gampang. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talk masih akan kembali usai.